menahan keakuan diri. Jadi kita menahan ya keakuan adanya kita. Kalau masih mengaku-ngaku kita ada, ngaku kita kuasa, ngaku kita yang berilmu, ngaku kita yang berbuat. Hal ata 'alal insani hinun. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan suatu kegiatan rutin dalam Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, yaitu acara manaqib. Itu manaqib Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam manaqib ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang ada hajatnya dikabulkan oleh Allah. Khususnya ini Ananda Najaina bin Ni'am bin Suprastyo, supaya lancar bicaranya. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita sudah berada di bulan Syaban. Tanggal 2 nanti atau malam tanggal 2 mau laksanakan ya ibadah rutin setiap tahunnya, yaitu sholat 100 rakaat, itu nisfu Syaban. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur, sehat jasmani rohani, dan dapat melaksanakan kegiatan sholat nisfu Syaban tersebut. Habis nisfu Syaban udah masuk Ramadan, kita sudah menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu ada baiknya pada saat manaqib sekarang ini kita coba untuk ya mengevaluasi diri kita dari amaliyah atau aktivitas ibadah Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita menyimak atau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Sultan Aulia Syekh Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar, bahwa puasa itu kata beliau ada puasa syariat, ada puasa tarekat, ada puasa hakikat. Ya. Puasa syariat itu menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa syariat, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa syariat. Itu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi puasanya siang hari di dalam bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan ya selesai puasa syariat. Tetapi bukan berarti kita sudah selesai puasa, ya, masih berlanjut itu puasa tarekat. Jadi puasa tarekat itu menurut beliau menahan anggota tubuh lahir dan batin dari melakukan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi puasa syariat itu sebagai pengantar ya untuk bisa berkemampuan kita dalam menjalankan puasa tarekat. Karena kalau puasa syariat cuman hanya selama
di bulan Ramadan. Tetapi puasa tarekat itu seumur hidup, ya, mulai lahir sampai mati, jadi seumur hidup. Cuman beban kewajibannya setelah kita dewasa. Kemampuan kita untuk melaksanakan puasa syariat dan tarekat itu akan memberi kemampuan pada kita untuk melaksanakan puasa di tingkat hakikat. Nah, puasa hakikat itu menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Nah, ini waktunya lebih lama lagi ini. Ya, sepanjang masa. Mulai dari alam lahud hingga sampai ke alam nasud, hingga kembali lagi kita ke alam lahud. Makanya Imam Al-Ghazali mengistilahkannya puasa khawasul khawas atau puasa istimewa, karena ternyata tidak semua orang punya kemampuan untuk itu gitu. Nah, kita di dalam melaksanakan amalia tarekat ini tentu kita berharap bisa sampai ke puncak. Nah, kenapa? Karena puasa syariat itu mengantarkan kita untuk punya kemampuan melaksanakan puasa tarekat. Ya, keberhasilan kita melaksanakan puasa syariat dan tarekat kelak akan memberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa di tingkat hakikat. Ya. Dan inilah Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir ya inti dari puasa itu tadi ya untuk sampai ke sana. Makanya dalam hadis qudsi itu disebutkan ya as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya. Orang sering menerjemahkan puasa untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Nah, cuman kalau pengertian seperti itu ya sepertinya kurang pas gitu ya. Karena Allah tidak butuh puasa kita ini. Sedunia ini orang puasa, Allah nggak untung. Tak satu pun manusia yang puasa di atas dunia ini Allah juga nggak rugi. Jadi artinya bukan untuk Allah puasa itu, ya. Nah, tapi untuk kita. Maka memahami as-saumu li di sana lil ghayah. Jadi artinya puasa yang kamu lakukan itu untuk menuju aku. Ya, jadi kita puasa itu dalam rangka menuju Allah. Wa ana ajzi bihi. Nah, kalau kau sudah sampai kepada Allah, maka kata Allah, aku yang jadi balasannya. Jadi bukan pahala lagi balasannya. Jadi as-saumu li wa ana ajzi bihi itu artinya puasa untuk menuju aku, dan kalau kamu sudah sampai kepada aku, akulah yang akan menjadi balasannya. Nah, ini yang saya pikir. Nah, bagaimana kita bisa sampai ke situ? Gitu. Maka puasa inilah jalannya, salah satu jalannya. Maka kalau dipahami puasa itu menahan secara syariatnya makan dan minum, tapi sebenarnya bukan itu yang hakikatnya. Nah, secara hakikat menahan keakuan diri. Jadi kita menahan ya keakuan adanya kita. Kalau masih mengaku-ngaku kita ada, ngaku kita kuasa, ngaku kita yang berilmu, ngaku kita yang berbuat, itu nggak akan sampai. Nah, oleh karena itu maka kita berusaha untuk menahan itu, gitu. Nah, bagaimana untuk bisa kita menahan itu? Ya, tentu kita berangkatnya ya dari dua jalur. Yang pertama dari jalur amaliyah, yang kedua dari jalur ilmiah. Ya. Dari jalur amaliyah yaitu kita melaksanakan zikir, terutama zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Karena dengan kalimah la ilaha illallah itu membuat kita atau memberikan pengertian ya la ilaha illallah itu menidakkan segala sesuatu ya yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah saja.
Kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya maka Tuhan itu punya sifat 7 yang kita kenal dengan sifat ma'ani. Kalau dikatakan la ilaha illallah, berarti apa? La hayyun illallah, la ilaha illallah, la alimun illallah, la ilaha illallah, la qadirun illallah, la ilaha illallah, la muridun illallah, la ilaha illallah, la basirun illallah, la ilallah, la sami'un illallah, la ilaha illallah, la mutakallimun illallah. Nah itu jadi la ilaha illallah itu artinya apa? Menafikan apa yang ada pada kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah saja. Maka disitulah kita berusaha ya untuk menafikan yang ada pada kita. Maka dengan jalur amaliyah ya, dengan zikir itu ya, itu jalur pertama. Makanya kita perlu untuk mengamalkan zikir itu lebih intensif lagi. Nah, karena zikir ini untuk membersihkan hati. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Jadi segala sesuatunya ada alat pembersih hati, itu adalah zikir kepada Allah. Nah, makanya ya zikir ini ya dapat dikatakan ada 3 di antara fungsi zikir itu. Yang pertama, menghapus dosa. Ya, jadi kalau kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, insya Allah dosa kita diampunkan Allah. Nah, makanya kita mengenal ada istilahnya zikir ataqah. Ya, zikir untuk membebaskan diri kita dari api neraka. Man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. 1. Kemudian di dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah dengan ikhlas yang sempurna, maka dia masuk surga. Nah, kalau sudah masuk surga berarti sudah nggak ada dosa, Pak. Ya. Kalau masih ada dosanya nggak jadi masuk surganya. Ya. Maka la ilaha illallah itu adalah menghapus dosa. Kemudian yang kedua, menyembuhkan penyakit. Nah, penyakit yang ada di dalam hati, terutama penyakit batin. Nah, banyak penyakit batin itu, iri, dengki, hasud, ya. Merasa kita paling benar, merasa kita yang paling tahu, merasa kita punya ilmu, itu penyakit. Ya, jadi penyakit-penyakit ini dengan kita banyak melaksanakan zikir, insya Allah penyakit akan sembuh. Ya. Yang ketiga, memperbaiki yang rusak. Ya, kalau misalnya ini lampu, ini kan terang nih. Kenapa kok bisa terang, nyala? Karena setrumnya ada, boklamnya bagus, kabelnya tersambung. Begitu dicetekkan, nah, langsung nyala. Nah, karena setrumnya ada, kabel tersambung, boklamnya bagus. Nah, kalau dicetekkan, tidak ada sinar, tidak nyala, itu berarti ada yang rusak. Ya, boleh jadi boklamnya yang putus, atau setrumnya yang tidak ada, mati lampu misalnya, atau kabelnya yang tak tersambung. Nah, kalau tersambung dia pasti nyala. Nah, begitu juga kita nih, begitu dicetekkan hayya 'alas shalah, itu kan dicetekkan, nyambung nggak, bersinar nggak, hidup nggak lampunya. Nah, kalau sempurna ya pasti hidup ya, artinya tergeraklah hati kita mau melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah dipekik-pekikkan sholat hayya 'alas shalah, diam saja, nah ini ada yang rusak nih ya. Apa namanya, setrumnya nggak ada, atau boklamnya yang putus, atau kabel tak tersambung. Nah, mana? Kalau kabelnya tersambung kita nggak dengar, ada kabel tersambung, telinga kita mendengar, ada azan, ya, itu berarti kabelnya tersambung.
Ya. Setrumnya ada. Kalau setrumnya ada, ya iman kita ada. Itu setrumnya. Ya, pasti tersambung. Nah, kalau bokelamnya yang putus, akalnya yang nggak sehat, akalnya yang putus, nggak cukup 10. Ya. Tapi ada juga Bapak Ibu ya, bokelam bagus, setrumnya ada, kabel tersambung, cuman spanningnya rendah. Iya, sudah hayya ala sholat itu masih ngobrol juga itu ya, masih asik aja kita bekerja gitu ya, kayak nggak ngedengar ada azan gitu ya. As-salatu khairum minan naum itu disebut ya, terdengar oleh kita, cuman nggak tergerak mau bangun ya, malah selimutnya ditarik. Nah ini ada setrum ya, kabel tersambung, bokelamnya bagus, cuman spanningnya rendah. Ya, nanti sholat juga dia. Cuman biasanya orang kalau sholat agak ya sebelum subuh kan biasa sholat tahajud gitu ya. Ini enggak, sholatnya sholat terkejut. Ya, habis bangunnya udah jam 6:30 bangunnya. Nah, sholat subuhnya sholat terkejut. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itulah diantara fungsinya zikir. Ya. Maka alhamdulillah kita diberi oleh Allah ya kesempatan untuk melaksanakan ibadah zikir itu. Jadi kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah itu satu rahmat yang besar itu Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak berkesempatan. Ya, kadang-kadang dia mau untuk melaksanakan zikir, cuman belum ada guru untuk belajar. Nah hatinya sudah mau, tapi belum ada guru untuk nalkin, gitu ya. Nah kadang-kadang ada gurunya dan hatinya mau, cuma kesempatan yang belum. Pas waktu talkinnya datang, nah dianya yang nggak datang. Kayak dulu kan pernah kejadian itu, ada seseorang ya jamaah itu ya, lama nunggu itu, ya mau berharap pakai talkin mau datang dari Suryalaya dulu, gitu. Pas menakib bulan ini nggak datang, nggak ada wakil talkin yang datang. Nah kemudian nunggu bulan depan ya, kalau bisa datang. Belum juga, sampai 3 bulan nunggu. Ya, saya kebetulan ke Suryalaya waktu saya ceritalah ya dengan muhasabah waktu itu bahwa ya ada jamaah yang mau talkin situ, tapi wakil talkin belum datang. Abah diam aja waktu itu gitu ya. Nanti kata Abah, sudah itu yang nanti wakil talkin datang. Bulan depannya 3 orang datang wakil talkin sekaligus. Ya, cuman yang bersangkutan nggak datang. Wakil talkin 3 orang yang datang, ya yang bersangkutan malah nggak ada. Nah, lagi keluar daerah, tugas keluar daerah. Nah, dia mau wakil talkin sudah ada, cuma kesempatan yang nggak ada. Nah, jadi kalau Allah sudah berkehendak Bapak Ibu, ya kita mau dikasih oleh Allah, ya seperangkat hati kita mau, wakil talkin yang nalkinnya ada, dan kesempatan ada. Nah, kalau itu sudah ada, sudah terjadi, nah jangan ditunda. Itulah kesempatan yang diberikan Allah. Jadi artinya ada saja kesempatan kita untuk talkin, kemudian ada maunya hati kita, itu sudah rahmat besar dari Allah. Nah alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah ditalkin zikir, kita sudah mau mengamalkan. Nah tinggal istiqomah saja. Nah cuman itu yang sering saya sampaikan juga ya dah, orang berzikir ini kan ibarat menempuh perjalanan menuju Allah. Yang namanya orang menempuh perjalanan itu kadang-kadang hambatan ada-ada saja. Paling tidak BBM, bimbang, bosan, malas itu ya. Cuma yang terakhir ini kayaknya yang sering itu, malasnya itu Pak. Nah, maka perlu ya kita latih itu ya, supaya tidak terjadi kebimbangan. Maka kita perlu belajar ya, kita pelajari zikirnya la ilaha illallah itu seperti apa maksud kalimat la ilaha illallah itu. Karena terjadi kebimbangan itu kan kenapa? Karena kita belum paham betul. Nah,
Kita belum paham apa maksudnya zikir itu. Awal mulanya menggebu-gebu kita mau belajar zikir, mengamalkan zikir. Nah, di perjalanan ada saja orang yang ngomong, jangan belajar tarekat itu gila kamu nanti. Atau ya enggak ada dalilnya. Inilah makanya kenapa di antara masyarakat kita ini nggak mau belajar tarekat, nggak mau belajar tasawuf. Ada 3 penyebabnya. Yang pertama, ya yang sering didengarnya itu adalah bid'ah. Ya, tasawuf itu bid'ah, itu ya. Nggak ada ayat Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya. Kalau bid'ah itu dalalah, kalau sudah dalalah finnar, masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Ya kita buang waktu, buang tenaga, buang duit itu ya, untuk ongkos berangkat, malah bid'ah masuk neraka. Makanya orang nggak mau belajar tasawuf. Jadi kita ini dibodoh-bodohin, Pak. Ya, dulu pernah ya saya menyampaikan satu ceramah itu ya di satu masjid. Ya, selesai sesi materi, masuklah sesi tanya jawab. Ya, begitu dibuka sesi tanya jawab, langsung nunjuk seorang bapak. Badannya besar tinggi. Nah, langsung nunjuk dia, Pak Ustadz katanya. Tasawuf itu bid'ah. Ya, wa kullu bid'atin dalalah. Yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalah finnar. Yang sesat itu masuk neraka. Jadi kalau Pak Ustadz katanya ngajarkan tasawuf kepada kami itu sama saja ngajak kami masuk neraka, karena itu nggak ada dasar hukumnya, nggak ada ayat Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya, kata beliau gitu ya. Ngoceh terus panjang lebar. Ya begitu udah selesai saya ngomong, udah selesai Pak, sebenarnya kalau selesai saya mau ngomong. Kata bapak nggak ada ayatnya, ya teh, nggak ada hadisnya. Al-Quran itu terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Saya kepingin tahu, Bapak hafal ayat Quran itu berapa biji? Kok berani mengatakan nggak ada ayatnya? Emangnya Bapak udah hafal semua? Nah inilah ciri-ciri orang sombong itu gitu. Langsung ya menjustifikasi salah. Nggak ada ayatnya, padahal dia sendiri kan nggak paham betul. Nah, maka saya bilang sekedar yang saya ingat saja, saya bilang ya banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang tasawuf. Ya, antara lain wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kamu tidak lihat? Kenapa kamu tidak perhatikan? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu lebih hampir dari urat nadimu. Wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Itu ayat-ayat tasawuf semua. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Adalah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Memperhatikan, meneliti. Coba teliti dari apa kejadian kita. Kaji keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Akan tahulah kita. Ya, dengan diri kita, maka kita akan tahu dengan Tuhan kita. Itu ayat tasawuf semua. Jadi kalau Bapak mengatakan nggak ada ayatnya, berarti Bapak nggak ngerti. Ya, makanya saya bilang kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Nggak ada hadisnya. Ya, hadis Nabi itu jutaan. Ya. Yang dihimpun Imam Bukhari saja, walaupun setelah ditasih tidak semuanya sahih, tapi yang dihimpun beliau berapa? 600.000 hadis. Itu yang dihimpun Imam Bukhari. Walaupun setelah ditasih itu banyak yang ditinggalkan atau dibuang. Belum yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Turmuzi, itu banyak lagi. Jadi kalau dikumpulkan hadis itu jutaan. Jadi kalau Bapak mengatakan saya bilang nggak ada hadisnya, saya kepingin tahu Bapak hafal hadis itu berapa biji. Nah ini saya katakan tadi ciri-ciri kesombongan itu.
Tapi kalau mengatakan ada nggak dasar hukumnya tasawuf, apa ayat Al-Quran, apa hadis, saya belum ketemu, wajarlah karena memang banyak. Tapi kalau sudah mengatakan nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, kayak udah tahu semua, nah, itu salah satu ciri orang sombong itu, gitu. Ya, mengukakan ya apa yang ya di hatinya saja, tapi menafikan orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Nah, jadi kalau orang nggak mau belajar tasawuf, kenapa? Penyebabnya salah satunya itu karena sering didengar tasawuf tarekatub bid'ah. Nah, jadi setelah kita bertanya dan belajar kepada mereka yang ahlinya, ternyata memang tasawuf dan tarekat itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipakai oleh Rasul, gitu ya. Walaupun namanya waktu itu belum bernama. Di zaman Rasul itu ada tapi belum bernama. Ya, nah zaman sekarang ini kadang-kadang ada namanya tapi tak berisi. Gitu. Nah maka oleh karena itu kita ikuti jejak para ulama, para guru-guru kita yang ahli di bidang itu. Gitu ya. Ya, salah satunya diantaranya adalah guru-guru kita Pengasah Abah Hanom di Suryalaya. Ya, kemudian guru-guru kita yang sampai kepada ya, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Begitu juga Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi dan terus sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu Pak, maka saya bilang kalau ngaca itu ya pakailah kaca yang bening, jangan menggunakan kaca yang buram. Kalau kaca buram kita pakai, wajah kita nggak akan kelihatan. Ya, namanya kaca buram. Apa maksud saya nih? Kaca bening. Nah, kita bandingkan ya, Sultan Aulia ya, banyak muridnya yang sudah jadi waliullah. Ilmunya diberi oleh Allah luar biasa. Ya, dan itu yang kita ikuti sampai ke guru kita Pengasah Abah Hanom. Dia ahli di bidang ilmu nahwu sorobnya, fikihnya dan lain sebagainya. Muridnya banyak, ribuan bahkan mungkin jutaan. Itu satu ya. Yang satu yang membedahkan ini, dia nggak pernah belajar tarekat. Jangankan punya murid, dia sendiri tidak mengamalkan. Nah sekarang kita bandingkan ya, ngikuti yang mana? Ngikuti yang ahli apa ngikuti yang bodoh? Beda. Nah itu yang saya katakan, kalau ngaca gunakan kaca yang bening, nggak usah berdalil dulu ya. Perhatikan saja, guru kita mengajarkan tarekat, beliau ahli di bidang ilmu nahwu sorobnya, mantik badi ma'aninya, fikihnya ya. Nah kemudian murid-muridnya banyak muridnya yang sudah jadi waliullah. Ada yang tadinya nggak kenal agama, kemudian dibimbingnya menjadi orang taat. Nah, yang satu ini membidahkan tarekat, membidahkan tasawuf. Dia pun belajar tarekat belum pernah, apalagi mau mengamalkan. Orang lain nggak ada yang dibimbingnya yang jadi wali Allah. Ya, dia sendiri nggak mengamalkan zikirnya itu. Nah sekarang mau ikut yang mana? Ya, yang tentu yang pikirannya benar tentu akan mengikuti jalur yang benar. Ya, itu yang saya katakan tadi, kalau ngaca gunakan cermin yang bening, jangan menggunakan cermin yang buram. Ya. Itu yang pertama. Kenapa orang tidak mau belajar tasawuf, belajar tarekat? Karena yang sering didengarnya itu bid'ah. Nah, ini kita dibodoh-bodohin. Jangan mau Pak dibodoh-bodohin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang sering didengarnya itu kalau belajar tarekat tasawuf itu gila. Nah, jadi isi otaknya itu cuman bid'ah sama gila. Nah, makanya nggak mau belajar tarekat tasawuf. Itu yang kedua ya. Padahal banyak betul orang gila tak pernah belajar tarekat. Ya. Dan banyak yang sudah belajar tarekat tapi tak gila. Nah, ini termasuk kita dibodoh-bodohin. Ya, jangan mau Pak. Ya. Nah yang ketiga, kenapa orang kadang-kadang ya tidak mau belajar tasawuf? Karena memperhatikan ada di antaranya yang sudah belajar tasawuf tidak lagi melaksanakan ibadah sholat. Ya.
salat sudah enggak lagi, puasa sudah enggak lagi, ya, itu kan. Nah, jadi itu yang dilihatnya, gitu ya. Nah, mengapa orang yang sudah belajar tasawuf kok enggak mau salat lagi, gitu ya? Nah, mungkin ya salah pemahaman, ya mungkin, gitu ya. Ada guru yang mengatakan kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah, mungkin kalimat itulah yang dipahami sehingga dia tidak melaksanakan sholat lagi. Padahal sebenarnya maksudnya tidak begitu. Artinya ini kan gurunya guru hakikat, ya. Karena dia guru hakikat, maka ungkapannya kita pahami secara hakikat, ya. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Kamunya itu ke kita hamba. Artinya kita tidak boleh ngaku kita yang sholat. Ya, kalau masih merasa kita yang sholat itu berarti belum ma'rifat. Ya, kan? Masih merasa kita yang kuasa berdiri, masih merasa kita yang punya ilmu, masih merasa kita yang sholat. Nah itu jadi maksudnya jangan ngaku kamu yang berbuat, gitu ya. Jadi kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat, tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Nah, bagaimana jalannya? Kok tidak boleh mengaku kita yang sholat? Ya bagaimana mungkin kita yang sholat, Pak? Kita berdiri pakai kodratnya Allah, kita melihat pakai basarnya Allah, kita mendengar pakai samanya Allah. Bisa kita beramal kena ilmunya Allah. Yang punya kamu mana? Gak ada. Kok bisa ngaku yang kamu ngaku yang punya? Nah, di situ selipnya, Pak. Jadi artinya tidak boleh merasa kita yang berbuat. Kenapa? Karena semua fasilitas yang kita pakai itu bukan milik kita. Ya. Berdiri kita kuasa berdiri pakai kodratnya Allah, tahu baca ini itu ilmunya Allah, ada kemauan kita untuk salat itu iradatnya Allah. Yang punya kita nggak ada. Nah, di situ artinya jangan merasa kamu yang berbuat salat itu. Bukan tidak mengerjakan salat, salat itu tetap dilaksanakan. Nah, tapi pemahamannya sudah berbeda ketika kita hanya melihat dari sudut pandang syariat. Maka ungkapannya kalau kamu sudah ma'rifat, nah gitu. Nah, jadi artinya kalau sudah ma'rifat, sudah tahu kan itu, sudah kenal betul dia dengan Allah, paham dia tentang Allah itu, gitu ya. Nah kalau sudah ngerti betul dia tentang Allah, berarti kan tahulah dengan dirinya, gitu. Allah itu kuasa, diri kita nih yang lemah, Allah yang tahu kita yang bodoh, Allah yang melihat kita yang buta, Allah yang mendengar kita yang tuli. Artinya kita nggak ada, gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kita akan ya mengaku kita yang melaksanakan, padahal fasilitas semuanya itu adalah milik Allah semua. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, di sudut amaliyah, nah makanya kita perlu melaksanakan amaliyah zikir. Ya, karena zikir ini saya katakan tadi, pertama mengampunkan dosa, yang kedua ya menyembuhkan penyakit, dan yang ketiga memperbaiki yang rusak. Nah sekarang kita cek diri kita, sudah sekian lama kita ngamalkan zikir, ya teh, ya sudah bertahun-tahun kita zikir, masih ada nggak di hati kita rasa iri sama orang lain? Nah cek, nggak usah dijawab Pak, rasakan saja. Masih adakah rasa iri kita ke orang lain? Satu, masih adakah di hati kita benci kepada orang lain? Masihkah kita membuli-buli orang lain? Nah, kalau itu masih, berarti belum berhasil zikir kita ini, Pak. Ya, karena belum berhasil, nah perbanyak terus zikirnya, perbanyak terus. Nah, maka oleh karena itu, ya akan kelihatan di diri kita sendiri, ya kan? Nah, kenapa? Karena zikir itu, yaitu tadi mengobati penyakit. Nah, iri sebab di hati kita ini kan ya ibarat kebun, ya. Kita tanam cengkeh, yang tumbuh kan bukan hanya cengkeh. Ya, alang-alang ikut tumbuh, padahal kan alang-alang nggak pernah ditanam, gitu. Yang kita tanam cengkeh, cuman alang-alang tumbuh juga. Jadi semak belukar juga tumbuh juga, gitu ya. Nah, umpama ya kita tanam cengkeh di kebun kita, lalu kita biarkan alang-alangnya sudah tinggi,
sampai alang-alangnya itu lebih tinggi dari cengkehnya. Ada orang lewat, Masya Allah Pak, alang-alangnya ini sudah tinggi benar ini. Kalau dibiarkan bisa mati cengkeh ini. Oh ya, terima kasih. Ya. Lewat lagi satu orang, begitu juga. Alang-alangnya sudah tinggi benar ini Pak. Kalau dibiarkan bisa mati cengkeh ini. Ribuan orang ngomong kayak gitu, kira-kira alang-alangnya musnah apa enggak? Enggak. Kenapa tidak? Karena itu baru informasi. Belum ada reaksi. Nah, setelah informasi mestinya ada reaksi. Ambil randap, semprot. Nah, babat habis alang-alangnya. Kalau sudah mati alang-alangnya, sudah bersih, baru cengkehnya kita rawat. Kita pupuk, kita pagar, kita siramin, kita siangin, gitu ya. Nah, itu namanya kita mengobati penyakit, gitu ya. Nah, sama dengan kita dari SD, ya. Ibu guru ngomong, nah, ndak boleh iri dengki sama kawan sebangku. Masuk SMP juga begitu, ndak boleh iri dengki sama orang lain. Masuk SMA perguruan tinggi gitu ya, sampai ke masyarakat banyak kiai ngomong jangan iri sama orang lain, jangan dengki sama orang lain. Nah, kira-kira kalau hanya itu kita dengar, hilang nggak iri dengkinya? Itu baru informasi Pak, belum ada aksi. Nah, sekarang setelah informasi kita terima, ambil aksi. Bagaimana cara menghilangkannya? Zikir. Nah, likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi dzikrullah. Maka kita cari guru, talqin zikir, amalkan zikir. Nah, barulah bersih sedikit demi sedikit. Kalau dulu belum belajar zikir, ngelihat kawan beli mobil misalnya, ya di dalam ini nusuk kayaknya itu. Ya, agak mabok begitu. Dulu. Tapi setelah belajar zikir, ngelihat kawan beli mobil, malah senang. Alhamdulillah, kawan bisa beli mobil. Satu waktu bisa juga numpang, itu kan. Nah, senang. Nah, tapi kalau belum belajar zikir, gitu kan, kita susah melihat orang senang. Orang senang kita yang susah. Orang belayar kita yang mabok. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itulah, maka fungsi zikir itu membersihkan tadi. Tapi itu tadi, perjalanan menuju Allah itu seringkali ada hambatan-hambatan, bimbang. Nah, kebimbangan itu terjadi karena kita belum paham. Maka oleh karena itu perlu kita kaji lebih jauh. Ya, yang kedua bosan. Kenapa terjadi kebosanan? Karena niatnya nggak ikhlas. Ya, lain yang diharap, lain yang didapat. Diharapkan kalau sudah belajar zikir, jabatan naik. Nggak taunya nonjok. Diharapkan kalau sudah belajar zikir, usahanya lancar. Bangkrut. Atau yang diharap tak juga kunjung dapat. Akhirnya apa? Berhenti zikirnya. Nah, ini salah kaprah Bapak Ibu ya. Belajar zikir ini jangan berharap jabatan naik. Bukan itu tujuannya. Ya kan? Belajar zikir bukan cari duit. Ya, kalau cari duit dagang kita kan, kemudian kita kerja, itu cari duit. Kalau zikir enggak, itu ya, itu membersihkan hati untuk kembali ke Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu oleh karena itu lurus niat. Maka kita diajarkan ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, ini bukan lagu wajib. Ini rel dalam beribadah, ya kan? Bukan hanya zikir, termasuk sholat, sedekah, puasa, haji, gitu ya. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, redamu yang kuharapkan. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, kalau misalnya, ya kan ada sering juga kejadian, saya dengar cerita itu, sudah belajar zikir malah nonjok. Sudah belajar zikir, usaha bangkrut, ya, sehingga pening jadinya. Kok bisa begini? Ya, dulu belum belajar zikir lancar-lancar aja. Ya, jabatan basah-basah terus, gitu. Ini sudah belajar zikir malah jabatan kering, kan? Ya, malah bukan kering lagi, malah nggak ada jabatan, non-job, ya. Sehingga seolah-olah persepsinya itu gara-gara zikir inilah maka kejadian begitu, ya. Bapak Ibu, kalau kita mau bikin golok yang mahal, yang bagus, yang tajam, ya besinya itu ada, tapi sudah lama terletak banyak karatnya,
Ya, maka kita panggang dulu besi itu supaya merontokkan karat-karatnya. Sudah dipanggang, dipukul sampai tipis, dibentuk jadi golok. Akhirnya apa? Jadi golok yang tajam dijual juga mahal. Tapi ketahuilah, golok yang tajam nggak tiba-tiba langsung jadi golok, enggak. Sengsara dulu besinya itu. Dipanggang-panggang, dipukul-pukul. Nah, baru jadi besi yang jadi golok yang tajam. Nah, begitulah kita. Mungkin saja sebelum kita belajar zikir, memang banyak karatnya, Pak. Ya, itu dibuang dulu. Dicabut dulu usahanya. Kenapa? Karena dari usaha itu mungkin banyak hal-hal yang negatif, gitu ya. Non-job dulu. Mungkin apa? Mungkin di jabatan itu yang membuat dia akan tergelincir. Nah, jadi jangan dikira kalau itu jelek, ya. Menurut saya itu bagus. Artinya Allah menjaga kita. Ya, kamu berjalan menuju aku, kata Allah. Nah, sekarang dibersihkan dulu, ya. Dalam perjalanan dibersihkan dulu, ya. Supaya apa? Supaya begitu sudah rontok semua yang karat-karatnya tadi, akhirnya mulus perjalanannya menuju Allah. Nanti begitu sudah sampai, nah baru jabatan naik lagi, rezekinya bertambah lagi, gitu ya. Badannya sehat, duitnya banyak, rumahnya bagus, mobilnya mewah, mungkin kawin lagi, umpama, gitu ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi jangan, kalau kita belajar zikir misalnya, begitu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, lalu zikirnya yang disalahkan, bukan diri kita yang salah. Banyak karatnya. Makanya dirontokin dulu. Boleh jadi justru karena jabatan itulah kita akan tergelincir. Ya, boleh jadi karena usaha itulah kita akan tergelincir. Cari usaha yang lain, kan begitu, gitu ya. Jadi bukan zikirnya yang salah, diri kita yang salah. Supaya kita jangan salah paham. Karena ada dulu Pak, ada seseorang, nggak usah sebutkan siapa, tapi ada, itu ya. Jadi seorang bapak belajar zikir, talqin zikir. Dia itu punya ya panti asuhan, ya anak-anak yatim. Nah, jadi ada panti asuhan, banyaklah anak-anak yang diasuh oleh beliau itu. Nah, sudah baru 3 bulan, sudah talqin zikir, datang ke saya. Gimana Bu ya, saya nggak ngerti dulu, belum belajar zikir saya. Anak-anak di panti itu akur-akur semua, nggak ada ribut. Kemarin itu berantem. Ada yang manjat pagar, lari katanya. Kok banyak masalah katanya. Dan bukan hanya anak-anak katanya. Kami sekeluarga juga ribut katanya. Masya Allah. Akhirnya apa? Ya, pamit dia Pak, mau berhenti zikir. Saya bilang zikir bukan punya saya Pak. Zikir itu punya Allah. Ya. Nah ini salah pemahaman. Ada juga yang ngomong sudah belajar zikir kok seret amat cari rezekinya ini. Usahanya nggak lancar, gitu ya. Akhirnya Pak berhenti pula zikirnya. Ini salah. Saya bilang tadi, mau jadi golok yang bagus, yang mahal, mesti ditempa dulu. Besinya dipanggang, ya, dipukul sampai jadi golok yang bagus. Nah, sangat boleh jadi kita begitu. Kenapa kita kok bisa terjadi pada diri kita seperti itu? Boleh jadi lagi ngebuang karat, ya, lagi membuang karatnya, ya deh. Ya, jadi dulu ada cerita juga, ya, seorang ya jamaah ya datang ke saya. Itu baru berapa 6 bulan lah belajar zikir. Buya katanya, saya mau tanya, kenapa kok bisa kejadian ya sama saya ini, katanya. Kenapa Pak? Saya bilang, itu kemarin itu katanya saya masuk kantor, nggak ada pemberitahuan terlebih dahulu, langsung dipanggil serah terima jabatan. Apa salah saya? Saya nggak berani nanya pula, tapi ya itu sudah dipanggil serah terima jabatan. Ya, sakit rasanya, sakitnya itu di sini Bu ya. Ya. Saya bilang gini, sabar saja Pak. Ya kita kan masih belajar zikir, menempuh perjalanan menuju Allah. Ya boleh jadi ada hikmah di balik itu. Ya udah, lanjutkan aja zikirnya, perbanyak zikirnya, khataman dilaksanakan. Gitu. Bila perlu semakin intensifkan khatamannya, zikirnya diperbanyak. Ya udah, mesti ada tujuan yang kita belum tahu. Nah, nantilah kita lihat apa tujuannya itu.
Tapi saya sarankan Bapak bersabar, amalkan zikirnya lebih aktif lagi, saya bilang. Ya, khataman diperbanyak. Gitu ya. Ayah Buya katanya. Sudah berapa setahun lah, ya. Tahun kemudian datang lagi ke saya. Ya, cerita benar kata Buya dulu katanya. Kenapa? Rupanya waktu serah terima jabatan dulu, rupanya ada proyek katanya. Saya kan nggak tahu katanya. Kalau saya yang menjabat itu nggak bisa kerjasama sama bos katanya. Nah, maka saya diganti katanya. Nah, kemarin itu katanya berapa bulan yang lalu lah, bulan yang lalu kata dia, waktu itu ya. Datang KPK katanya, meriksa keuangan. Akhirnya ketangkap katanya. Nah, sekarang kawan itu sudah masuk sel katanya. Nah, itulah hikmahnya saya bilang. Coba kalau masih bapak yang jabat, bapak yang tidur di sel itu, kata, bapak yang mondok di sana. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal yang apa namanya, yang kita nggak tahu rahasia itu. Tapi itulah Allah menjaga kita. Nah, itu pasti itu ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi ya kesempatan, ditunjukkan kita hati kita mau belajar, mau mengamalkan zikir. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diakui oleh guru kita sebagai muridnya. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Itu yang pertama, jalurnya jalur amaliyah. Makanya pesan pengusaha Abah dulu ke saya, gimana kabar Lampung? Kata Abah, kalau saya datang ke saya lah ya, bertanyanya, gimana kabar Lampung? Alhamdulillah Abah, sehat semua. Nah, dan manakib jalan, khataman jalan, alhamdulillah, syukur, kata pengusaha Abah. Nah, apa kata pengusaha Abah? Semakin banyak urusan dunia, semakin intensifkan khataman. Ya, semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin sering khataman. Ya. Nah, kemudian kata Abah, kalau mencari semut, tidak usah datangin lubang-lubang semut. Sebarkan saja gula, nanti semut datang sendiri. ini falsafah Abah ada ya. Jadi kalau mencari semut, nggak usah datang lubang-lubang semut, capek ya. Sebarkan saja gula, nanti semut datang sendiri. Artinya apa? Istiqomah saja kita dalam mengamalkan, nur itu akan memancar keluar, akan masuk ke hati orang lain, sehingga orang lain pun akan masuk, akan ikut. Tapi kalau kita yang sudah ditalkin, malah kita nggak ngamalkan, khataman kita jarang, manakib nggak pernah datang lagi, orang kan akan melihat, itu si Anu itu sudah belajar zikir udah lama loh, tapi sekarang kayaknya sudah mundur kayaknya. Ujung-ujungnya yang lain nggak mau ikut. Nah, makanya pesan apa gitu, nggak usah datang nih lubang-lubang semut, sebarkan saja gula, nanti semut datang sendiri. Istiqamah saja, amalkan TKN. Ya, amalnya TKN kan yang amalnya pokok itu ya, zikir jahar, zikir khafi, khataman, manakib. Ini amalnya pokok. Ini yang 4 ini yang nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin. Ya, yang 4 ini khataman, apa, zikir jahar, zikir khafi, khataman, dan manakib. Jangan dirubah, ya, kata pengusaha Abah itu ya. Adapun setelah selesai itu kita membaca Quran, kita membaca hizib, kita mau baca salawat yang banyak, terserah. Sejauh memang amalia itu dibenarkan di dalam syariat gitu. Jadi bukan berarti kalau sudah belajar tarekat lalu amaliah yang lain tutup, nggak boleh lagi yang lain, nggak begitu juga gitu ya. Jadi harus kita hati-hati juga Bapak Ibu. Ada saja kita sudah belajar tarekat ini, jangan belajar syariat. Nah, ini kan turun kita. Pantasan sudah 10 tahun belajar tarekat, sholatnya kayak capung mandi. Nggak jelas mana rukunnya, mana tumakninahnya gitu. Kenapa? Ya nggak dipelajari. Karena itu prinsipnya itu. Kalau sudah belajar tarekat, jangan belajar syariat lagi. Nggak begitu, Pak. Ya, Abah mengeluarkan maklumat, ya, kepada semua ikhwan TKN di mana saja berada, supaya mempelajari fikih, tauhid, dan tasawuf. Itu maklumat Abah, kata ya. Pelajari fikih, tauhid, dan tasawuf. Jangan mentang-mentang kita sudah ngamalkan tarekat lalu fikihnya kita abaikan, tidak boleh, Pak. Ya.
Ada 3 kan, Islam, iman, dan ihsan. Islam turun menjadi syariat, iman turun menjadi hakikat atau yang akidah, sedangkan ihsan turun menjadi tasawuf. Ya, turunan ilmunya maksud saya. Turunan ilmunya menjadi ilmu tasawuf. Tasawuf itu ada 2, tasawuf amali namanya tarekat, tasawuf nazari namanya ma'rifat, ilmu ma'rifat. Jadi makanya 4, syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat begitu ya. Nah, keempat-empatnya ini mesti kita pelajari ya kalau mau sempurna, karena itu jalan. Syariat jalan bagi tubuh, tarekat jalan bagi hati, hakikat jalan bagi nyawa, ma'rifat jalan bagi rahasia diri. Nah, sempurna perjalanan kita, maka jadilah insan kamil, manusia sempurna. Nah, oleh karena itu nggak boleh kita abaikan. Man tafaqaha bila tasawwafa faqad tanafaqa. Siapa orang berfikih tapi tak bertasawuf, dia munafik. Bagus di luar, jelek di dalam. Kata, man tasawwafa bila tafaqaha faqad tazandaqa. Siapa orang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia jatuh ke kafir zindik. Kata, man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa orang berfikih dan bertasawuf, nah itulah yang benar. Ya, jadi fikih kita amalkan, ya, hakikatnya kita pakai. Jadi jangan dipertentangkan antara syariat dengan hakikat itu, Bapak Ibu. Kata, ini kan selama ini kan orang mempertentangkan. Seolah-olah yang hebat itu ahli syariat, kalau ahli hakikat itu kurang. Atau sebaliknya, yang hakikat itu yang merasa berisi, yang syariat kulitnya. Akhirnya syariat tinggal, yang dipakai hakikatnya saja, tidak boleh, Pak. Jadi syariat dan hakikat bukan hal yang dipertentangkan, tetapi dia saling melengkapi. Ya, kita belajar tasawuf bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Syariat itu ibarat kulitnya, hakikat itu ibarat isinya. Kan saya bilang iman, Islam, ihsan itu kalau ibarat buah, Islam itu ibarat kulit, iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Ketika kita makan buah misalnya, yang kita nikmati ya rasa, gitu. Ya, tapi untuk mendapatkan rasa itu ada isinya, ada kulit dulu. Gitu. Maka oleh karena itulah nggak boleh dipertentangkan antara syariat dan hakikat. Tetapi kita ambil semua. Syariat kita benarkan, kita luruskan, kita sempurnakan. Hakikat juga kita pakai. Nah, sehingga abid zahirnya, arif batinnya. Jangan sampai kita hanya syariatnya saja kita pakai, hakikatnya kita buang. Kulitnya bagus tapi tak ada isi. Ya, kalau nggak ada isi mau makan apa? Ya, merasa paling bagus, paling benar karena duduk di syariat, gitu. Nggak mau pakai hakikat, ya sudah nggak ada isi. Gitu. Maka sering saya sampaikan, mungkin atau dulu ya saya ke Melaka dulu bersama umiknya ke Melaka dulu. Pas di pasar Melaka itu, saya lihat di depan toko, sebuah toko itu ada doren, jejer doren itu. Nah, saya bilang sama umiknya, nah itu ada doren, coba kita lihat dulu. Ya, kalau bagus kita beli, saya bilang, gitu ya. Nah, datanglah kami, tengok. Nggak ada plastik, Pak. Ya, doren betul bentuknya persis kayak doren itulah. Begitu didekati, tahunya plastik. Dia bilang nggak ada isi nggak. Nah, ini orang yang bagus syariat tak berhakikat, kayak itulah doren plastik, nggak ada isi. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin tegaskan, termasuk kepada masyarakat, gitu ya. Mari sama-sama kita pelajari tasawuf. Karena itu inti dari agama kita ya, justru di tasawuf itulah. Gitu. Inti dari satu buah itu adalah rasa. Gitu. Nah, kalau kita makan buah nggak ada rasanya, apa yang kita nikmati, gitu ya. Nah, maka inti dari agamanya justru di tasawufnya itu. Adapun syariat itu untuk mengatur tubuh yang zahir, gitu ya, supaya tubuh zahir itu selamat. Ini halal, ini haram, ini sah, ini batal. Yang halal ambil, yang haram buang, gitu kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya jangan dipertentangkan antara syariat dan hakikat, tetapi dua-duanya mesti kita pakai. Syariat kita pakai, hakikat pun kita pakai.
Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dengan selamat. Nah, kenapa? Kan nggak ada gunanya Pak dunia ini kalau kita pulang nggak selamat. Yang namanya sukses hidup itu kalau kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Ya. Tapi kalau banyak duit, jabatan tinggi, kalau su'ul khotimah nggak ada artinya. Ya, dunia. Kenapa? Karena kehidupan akhirat jauh lebih lama daripada hidup dunia. Itu ya. Sebanyak-banyak harta yang kita miliki, ya, yang kita milik, yang punya kita, ya cuman hanya yang kita pakai, yang kita makan, kita sedekahkan, itu aja. Triliunan duit kita di bank belum tentu milik kita, masih berupa hak milik. Meninggal yang bersangkutan, yang hidup Pak yang manfaatkannya. Ya kalau benar, kalau tidak benar malah membuat mayat tersiksa di kuburnya itu. Nah oleh karena itu sekali lagi kita bermohon mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin Allahumma. Demikian saja, terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين